Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan portofolio Anda sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah ataupun juga untuk jangka panjang. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Andri Zakaria Sregar selaku founder grup saham CTE Saham ini. Kita akan langsung sapa saja Pak Andri, selamat sore, apa kabar Pak? Halo Pak Andri, selamat sore. Masih di mute Pak, bisa dibuka suaranya? Alhamdulillah baik, Ya. Mas David. Ya, terima kasih Pak Andri sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tidak terasa kita sudah sampai kembali di perdagangan akhir pekan, Pak Andri. Beberapa menit jelang penutupan, indeks harga saham gabungan mencoba untuk menguat ini dan tadi sempat menembus ke level 6.700-an meskipun level ini tidak mampu dipertahankan sampai sejauh ini. Di sisi lain, para investor masih fokus kepada penantian pertemuan The Fed di pekan depan. Bagaimana Anda melihat arah pergerakan indeks harga saham gabungan di sepekan terakhir, Pak Andri? Ya kalau lihat dari indeks sendiri, emang sebenarnya kan trennya kan masih bearish, trennya masih turun, karena indeks kita kan masih di bawah 200 hari moving average ya di 6920 dan juga untuk short termnya juga masih di bawah 6700. Makanya hari ini tadi sempat di 6715, tapi saya belum tahu nih apakah closingnya bisa di atas 6.700 ya, jadi sebagai wajar lah karena market masih galau lah ya menunggu nanti The Fed meeting nanti minggu depan, karena seharusnya sih The Fed sendiri kemungkinan akan mempertahankan diperkirakan makan suku bunga, tapi kalau melihat data-data terbaru inflasinya mulai naik lagi ya, tenaga kerjanya juga mulai pulih lagi ya, ini membuat market juga agak ragu apakah The Fed masih akan menaikkan suku bunga lagi atau mulai mempertahankan suku bunga itu pertama kalinya sejak Maret 2022. Ini mungkin yang mendorong pasar masih mencari lah momentum katalis ya, dari sejumlah emiten dan juga sejumlah jadi isu-isu yang ada, terutama jika kan asing kan sekarang ini kan masih tetap net buy ya untuk jangka pendeknya, tapi kalau untuk jangka menengahnya masih net sell. Mas David. Baik, untuk perdagangan di pekan depan seperti apa Pak Andri? Untuk proyeksi indeks harga saham gabungan hari ini IHSG masih di 6.696, tinggal beberapa menit jelang penutupan sesi kedua. Seperti apa skenarionya ketika IHSG berhasil menembus kembali di 67 dan level ini mampu dipertahankan hingga penutupan hari ini? Ya, kalau untuk minggu depan sih market masih akan melihat The Fed ya, karena ini kita kan sebenarnya masih bearish ya. Jadi kalau untuk naik pun berat ya, karena juga banking juga sekarang ini masih distribusi masih berjalan ya, terutama di BRI meskipun trennya masih naik tapi ada distribusinya juga, BCA juga sama, BNI, Bank Mandiri juga masih bertren di atas 5.000, Gotoh pun juga masih volatile ya, yang juga saham-saham energi pun juga masih cenderung juga fluktuatif. Dia mendorong market masih menunggu bahasanya nanti dekat FOMC meeting nanti tanggal 13-14 itu Mas David ya. Kalau dovish ya kemungkinan The Fed akan menurunkan suku bunga, memberikan indikasi menurunkan suku bunga di semester 2, kemungkinan market akan panic buying ya. Oke. Ikut sinyal, tapi kalau The Fed masih melihat tekanan inflasi masih tetap hawkish ya, meskipun tetap mempertahankan suku bunga, saya pikir ke pasar paling agak naik sedikit tapi juga reaksinya terbatas. Baik. Jadi market masih fokus ke FOMC meeting. Oke, di tengah penantian para pelaku pasar, Pak Andri, kemudian di tengah volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan dalam sepekan terakhir, rotasi sektoral ini sudah beberapa kali terjadi. Sebelumnya ada BUMN karya yang tiba-tiba mengalami kenaikan yang cukup signifikan, kemudian rotasi beralih kepada saham-saham dari konsumer non-primer, terutama saham-saham berbasis retail. Nah, hari ini saham-saham bank digital ini tampaknya juga mengalami penguatan yang cukup signifikan. Bagaimana Anda melihat rotasi yang terjadi di tengah penantian para investor sampai sejauh ini? Apakah memang para investor tidak mau berdiam diri di tengah penantian kepastian The Fed? Rotasi sektoral terjadi, kemudian investor mulai memburu ini untuk saham-saham yang mungkin dari sisi valuasi masih cukup murah, kemudian dari sisi teknikal sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Yang pertama kita lihat di sini emang asing kan masih net buy ya, 3 triliun untuk 1 bulan ini. Ini masih 80 miliar, saya nggak tahu yang baru hari ini ya. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan sih ini masih kurang, rotasinya masih berjalan ya. Contohnya saham konstruksi sampai hari udah naik 5 hari berturut-turut. Saham properti pun sama, 2 hari kemarin sudah naik berturut-turut.
dan juga didukung dengan saham bank digital ya. Ya, Arto juga naik 5 hari berturut-turut, saham BBHI juga naik 5 hari berturut-turut, saham BBB juga 5 hari berturut-turut. Jadi ini mendorong, saya pikir misalnya saya nggak kaget ya, emang tahun ini performance-nya saham bank digital ya, saya beberapa kali bilang sejak awal tahun. Kenapa? Karena performance-nya saham bank big cap underperform di tahun kemarin. Kan tahun kemarin sudah puncaknya lah. Ya, susah lagi BRI tahun ini 50% seperti tahun kemarin, BNI tahun ini sampai 35% seperti tahun kemarin, BCA juga sama dengan 10%. Inilah saatnya kita rotasi, kita masuk, makanya yang sekarang perform bagus adalah BRI, yang tahun kemarin lagging, tahun ini naik, bank digital juga sama. Dan juga yang diikuti oleh saham properti dan juga saham-saham di konstruksi, meskipun ada bad news di konstruksi, tapi kalau ke pasar harus melakukan rotasi, switching terutama di fund manager ya, karena biar untuk mereka bisnisnya bagus. Jadi kecuali sih sebenarnya ya, karena underperformnya saham-saham energi, saham banking dan juga saham saham teknologi ya. Jadi saya pikir ini menurut pasar mau ke saham-saham yang kecil. Oke, Pak Andri, apakah Anda melihat ini teknologi lebih cenderung mengalami penguatan seiring juga dengan Nasdaq yang juga cenderung mengalami penguatan ekspektasi tadi The Fed akan menahan suku bunga acuan ini. Apakah posisi ini akan berlanjut tidak Pak untuk perdagangan di pekan depan, terutama untuk perbankan digital? Kita ke BBHI terlebih dahulu, Pak Andri, kita akan coba ulas dari sisi teknikal. Penutupan hari ini menguat di atas 18%, 18,50% dan berada di level 1.505. Peluang untuk perdagangan di pekan depan, kemudian juga potensi profit taking, Pak? Ya, kalau minggu depan sih kemungkinan ada profit taking ya. Juga disebutkan juga kan ini apa hubungannya dengan saham teknologi. Saham teknologi Nasdaq saya pikir masih tetap akan naik karena ini euforia sekarang tentang AI ya. Saham-saham yang berhubungan dengan AI, artificial intelligence ini sekarang lagi rally. Jadi ini mendorong juga Nasdaq masih akan rally meskipun The Fed tetap menaikkan suku bunga atau bahkan mempertahankan suku bunga. Ini juga menguntungkan untuk saham-saham bank digital yang ada hubungannya juga dengan teknologi ya. Jadi memang di sini terlihat kalau untuk BBI ini masih wave 3, jadi artinya minggu depan akan masuk wave koreksi 4. Hati-hati. Tapi new high-nya lagi nanti bisa menuju ke 1.800, 1.900 untuk peak wave 5-nya. Ya, sama juga ini berlaku juga untuk untuk Arto juga nanti BBB polanya sama. Jadi terlihat ini dari volumenya juga indikatornya polanya sama. Jadi kelihatan ada yang borong berjamaah saham-saham bank digital. Di saat ini ke depan mungkin ada profit taking. Baik, dalam 6 bulan terakhir BBHI lebih cenderung tertekan, tapi dalam beberapa perdagangan Juni penguatannya juga cukup signifikan. Apakah ini sudah merubah pola tren tidak, Pak Andri? Atau masih dalam tren turun untuk BBHI dan kemudian level resisten berapa yang harus ditembus ketika pola ini berubah dari negatif ke positif, Pak Andri? Ya, kalau dari 200 moving average, jadi semua bank digital kalau saya lihat ini masih agak rawan ya. Ada sebagian yang rawan masih akan ada low lagi. Ya. Tapi kalau BBHI saya pikir juga ini akan low lagi nanti. Ya, semester 2. Untuk sekarang ini karena ini sudah bottom ya, sudah turun 60% lebih di semester pertama ini. Ya, jadi saya pikir ya ini rebound dulu lah. Paling maksimal di sini MA-nya di 1.800 sampai dengan 1950 baru kita untuk sell strength lagi. Wave 5-nya di situ. Baik, 1.800 untuk BBHI hingga ke 1.900-an. Penutupan hari ini masih di 1.505 menguat di 18,50% dan waspadai profit taking untuk perdagangan di pekan depan. Kita akan coba ulas untuk bank digital lainnya. Yang kedua ada Arto, Pak. 3190 menguat di 8,50%. Analisis Anda secara teknikal untuk Arto. Ya, Arto beberapa kali kita downgrade dan terbukti ya. Kemarin terendahnya kemarin sampai dengan di bawah 2.000 ya. Kemarin target 1960. Kemarin terakhir kita downgrade ke 2.700, 2.300, 2.100 sekarang. Ini pun naik pun juga saya pikir sama seperti BBI. Ini koreksi 4 naik ya, jadi jangan terlalu agresif. Tapi kalau jangka menengah 3 bulan masih bagus lah ya. Ini harusnya sih untuk Arto ya bisa mencapai di sini bisa di atas 3.700 sampai dengan 4.000 berapa nih? 375 berarti enggak jangka pendeknya aja dulu ya. Iya. Karena sudah di atas 2.900, target berikutnya adalah sini 3.790 sampai dengan di sini 4.700 untuk yang 3 bulanan ya. Oke, 3 bulanan untuk ke 3.190 posisi penutupan hari ini, tapi dalam jangka pendek ada potensi profit taking juga tidak, Pak Andri? Artinya ketika para investor yang belum berpartisipasi ingin masuk di perdagangan di pekan depan, level entry berapa yang bisa direkomendasikan untuk Arto? Ya, ini kan wave 3 ya. Ini wave 3 itu paling panjang kalau dari elite wave itu dan juga volumenya strong. Indikatornya juga golden cross, sinyalnya dari wave 3. Golden cross, ya volume strong, dan juga lihat juga MA-nya juga bagus ya, di atas MA. Jadi kalau di sini, ini masuk wave 3 berarti minggu depan akan rawan masuk porsi 4. Masuk kita dengan nunggu gap di sini di
2.900 sampai dengan di sini 2.730 untuk kita cicil beli lagi. Oke, analisis untuk Arto tadi juga sudah disampaikan untuk beberapa saham bank digital lainnya, juga ada PPHI, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Andri, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan posisi indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini, pemirsa, di mana IHSG tampaknya belum mampu menyentuh ke level 6.700-an, tepatnya di penutupan sesi kedua hari ini. Meskipun secara intraday hari ini IHSG sempat menembus ke level 6.703. Penutupan di sesi kedua mengalami penguatan di 0,42% dan IHSG ditutup di level 6.694,024. Dan selanjutnya saya akan coba sampaikan ini beberapa data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, data perdagangan di penutupan sesi kedua. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Pemirsa, kita akan coba lihat update penutupan dari beberapa indeks lainnya di tengah penutupan di zona hijau di sesi kedua hari ini untuk IHSG. MNC 36 pemirsa mengalami penguatan tipis di 0,07%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,07%, LQ45 menguat tipis di 0,09% dan ditutup di level 954,244. Kemudian kita akan coba lihat bagaimana rotasi pergerakan sektoral. Properti menguat di 1,25%, teknologi juga menguat di 1,22%. Sementara pemberat datang dari barang baku melemah di 0,74%, transportasi dan logistik juga melemah di 0,29%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang mengalami penguatan signifikan, pemirsa, yang menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan. Dari teknologi ada Gotoh, ditutup di level 127, perbankan Big Cap BMRI di 5.125, film hari ini menguat cukup signifikan di 3.110 dan Arto tadi pun juga sempat kita ulas menguat di 3.190. Sementara saham-saham yang menjadi pemberat yang masuk ke dalam deretan top losers, perbankan Big Cap BBRI tertekan di 5.425, BBCA di 9.100, sementara Telkom ini mengalami pelemahan di 4.150 dan UNTR juga tertekan di 23.075 ini. Updatean penutupan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan.